teman-teman. Hari ini kita bakal bahas salah satu konsep penting dalam ekonomi syariah, yaitu mudharabah. Buat kalian yang lagi belajar ekonomi Islam atau pengen tahu gimana sih sistem bagi hasil yang sesuai syariat, tonton video ini sampai habis ya. Pengertian dan dasar mudharabah. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Mudharabah itu adalah kerjasama antara dua belah pihak. Yang pertama ada yang dinamakan dengan sahibul mal atau pemilik modal. Yang kedua ada yang disebut dengan mudharib atau pengelola usaha. Dalam akad ini si pemilik modal memberikan 100% modal kepada mudharib dan mudharib bertugas menjalankan usaha tersebut. Yang perlu dicatat, pembagian keuntungan ini bukan berdasarkan modal tapi berdasarkan keuntungan bersih atau pendapat usaha. Sistem bagi hasil dan tanggung jawab, tapi ada pengecualiannya ya. Si mudharib bisa sistem bagi hasil atau nisbah dalam mudharabah itu fleksibel loh, bisa 50/50, 60/40 sesuai kesepakatan di awal antara pemilik modal dan pengelola. Tapi bagaimana kalau usaha tersebut rugi? Ini dia poin pentingnya. Kalau rugi, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal, yaitu seorang pemilik modal, kenakan tanggung jawab atas kerugian. Kalau ada pengecualiannya ya, si mudharib bisa dikenakan tanggung jawab atas kerugian kalau dia mengalami kecerobohan alias melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dan dia melakukan kelalaian alias tidak melakukan. Kecualiannya ya, si mudharib bisa dikenakan tanggung jawab atas kerugian kalau dia mengalami kecerobohan bukan utang. Salah satu yang perlu digarisbawahi, mudharabah itu bukan utang piutang. Jadi kalau usaha bangkrut dan rugi total, mudharib tidak wajib mengembalikan modal karena itu bukan hutang. Yang penting kerugiannya memang murni dari bisnis, bukan karena pelanggaran dari pihak mudharib. Kalau ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, barulah mudharib bisa dituntut ganti rugi. Jenis-jenis mudharabah. Dalam praktiknya mudharabah itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan mudharabah mutlaqah atau mudharabah yang bebas. Artinya pemilik modal memberi kebebasan penuh kepada mudharib untuk mengelola modal sesuai pertimbangannya. Contohnya, si A membeli dana kepada si B dan bilang, saya percaya, silakan jalankan usahanya sesuai kemampuanmu. Yang kedua mudharabah muqayyadah atau mudharabah yang terbatas. Contohnya di sini si pemilik modal memberi syarat tertentu, misalnya hanya boleh dipakai untuk usaha kuliner atau hanya di wilayah tertentu. Ini penting supaya kelebihan dan kekurangan mudharabah. Apa sih kelebihan dari akad mudharabah ini? Yang pertama, berbasis kepercayaan, artinya hubungan antar pemilik modal dan pengelola usaha dibangun dengan niat saling menguntungkan. Yang kedua, minim resiko riba karena tidak ada bunga tetap seperti pinjaman di bank konvensional. Yang ketiga, mendukung kewirausahaan karena modal bisa datang dari siapa saja yang percaya, tapi tentu saja ada kekurangannya, yaitu kalau pengelola usaha tidak transparan bisa timbul sebuah konflik, risiko rugi semua ditanggung pemilik modal kalau usaha gagal, dan butuh dokumentasi yang rapi agar tidak ada salah paham. Oke teman-teman, semoga penjelasan tentang akad mudharabah ini bermanfaat ya. Konsep ini penting banget untuk membangun ekonomi umat sehat dan adil. Kalau kalian suka konten seperti ini, bantu like dan share ya. Dan kalau ada topik ekonomi syariah yang lain mau dibahas, tulis di kolom komentar ya.